emang semuanya tuh Mas Sandi nggak suka kalau kasih tahu dirinya itu. Secara saya justru malah seneng kalau orang yang tidak pamer ternyata kebalikannya gitu loh. Jadi itu yang membuat Mpok Nur tambah jatuh cinta. Iya dong. Siapa yang tidak mengenal Sandiaga Salahuddin Uno atau yang lebih akrab disapa dengan Sandiaga Uno? Sepak terjangnya dari pembisnis sampai ke panggung politik tidak lepas dari sorotan awak media. Rupa elok yang didukung dengan gaya berbusana yang santai namun tetap modis menjadi perhatian khusus bagi kaum milenial. Begitu juga dengan pemikiran dan kinerjanya sebagai seorang politisi, menjadi pro dan kontra bagi pengamat politik dan masyarakat luas. Lepas dari sosoknya yang tengah naik daun di panggung politik, beginilah pendapat lulusan Wichita State University Amerika Serikat ini mengenai cinta pertama dan terakhirnya yang bernama Nur Asia Uno. Kesan pertama, cempreng suaranya ya. Dan tapi ini cantik, matanya seperti pelangi. Jadi terus wangi banget. Kayak minyak wanginya kali setengah botol kalau setiap kali ketemu. Kali waktu diajak ke rumahnya, pas lagi di rumahnya Ali, tiba-tiba datang Pok Nur ini pakai baju hijau, saya ingat. Ini Roro Kidul. Terus pakai celana panjang garis-garis hijau juga. Masih muat nggak tuh ya baju itu? Kapri. Nggak muat kali. Habis itu udah dicuri bajunya. Dicuri. Siapa lagi yang nggak ada kerjaan nyuri? Jadi terus terang saya yang bilang, wah itu siapa Li? Oh itu adek gua. Terus kenalin dong. Gitu aja ya. Terus akhirnya dikenalin. Terus nggak lama setiap kali saya ke sana karena ibunya bisa lihat dari dalam, ibunya kasih tahu tuh ada temennya Ali tuh gitu. Nah, terus setelah itu ya mulai dekat karena ada beberapa kesempatan kita naksir loh, nggak mau ngaku. Naksir aja. Saya dulu yang naksir. Iyalah. Bukan kamu yang naksir dulu. Aduh please deh. Iya kayaknya saya naksir. Sandiaga Uno di masa remaja memiliki pergaulan yang luas. Ia mempunyai banyak teman dari berbagai kalangan, salah satunya Ali yang tidak lain adalah kakak dari Nur Asia. Kehadiran Sandi pun selalu mendapat perhatian khusus dari ibundanya Nur. Dari sekedar bertamu hanya untuk berkumpul dengan Ali dan kawan-kawan, perhatian dari pria kelahiran Pekanbaru 28 Juni 41 silam ini tertuju pada salah satu saudari dari sahabatnya itu. Dengan gamblang, ia ingin diperkenalkan dengan Nur. Lucunya tuh mama saya yang justru manggil-manggil. Coba deh sini deh Nur, sini deh, lihat deh dia bilang. Karena kan kaca rumah saya tuh kalau dari dalam kelihatan ngelihat ngintip, tapi kalau dari luar kelihatannya kaca gitu kan, jadi riben. Sini deh, pokoknya berusaha banget supaya saya ngelihat temennya Bang Ali. Ada temennya Ali cakep deh, lucu deh katanya, bulu matanya panjang kan. Bang Sandi tuh ini banget kan, identik dengan bulu matanya waktu itu panjang banget sama bibirnya merah ya. Bukanlah rasa penasaran dari pandangan pertama, Uno benar-benar menetapkan hatinya kepada Nur. Segala macam usaha ia lakukan agar bisa lebih dekat dengan sang pujaan. Mulai dari mencari nomor telepon rumah sampai menggunakan jasa mak comblang. Tapi sang gadis pujaan saat itu belum menunjukkan tanda-tanda walau di hati kecil Nur sudah terbersit nama Sandi. Terus kamu dapat teleponku dari mana ya? Dulu kan belum ada HP. Telepon Jadi rumah. saya lihat buku telepon. Dulu zaman ada buku telepon, kalau milenial sekarang nggak tahu ada. Dulu ada buku telepon. Yang kuning ya. Iya tahu. Terus telepon, belaga nyari kakaknya, berharap yang ngangkat Mpok Nur. Modul. Baru tahu nih justru.
Entah sejak kapan perasaan Sandiaga Uno terbalas oleh Nur Asia secara nyata. Tapi menilai kepribadian Sandi yang gigih, penyabar, dan juga memiliki prestasi yang bagus di sekolah membuat Nur semakin menyukai pria dengan bulu mata lentik ini. Hingga saat ini penilaian Nur terhadap Uno tidak pernah berubah. Saya mengalah terus. Mas Sandi itu sabar banget, dan selain sabar dia pinter banget kan. Jadi Kecuali kata Bu Susi ya kurang pintar, tapi kalau kata istri saya pintar. pinter lah, sekolahnya selalu dapat predikat summa cum laude. Terus SMP-nya juga terladan terbaik. Udah gitu pokoknya selalu Mas Sandi itu nggak pernah ngasih tahu ke saya. Itu yang saya dengar selalu dari teman-temannya. Dia nggak pernah kasih tahu kalau dia tuh pinter banget. Dia nggak pernah kasih tahu kalau dia tuh beasiswa semua sekolahnya sampai dapat summa cum laude. Dia tuh masih bilang kalau saya nggak lulus gimana ya, malah kayak gitu. Jadi emang semuanya tuh Mas Sandi nggak suka kalau kasih tahu dirinya itu. Secara saya justru malah seneng kalau orang yang tidak pamer ternyata kebalikannya gitu loh. Jadi itu yang membuat Mpok Nur tambah jatuh cinta. Iya dong. Perjalanan cinta si kutu buku dengan anak tuan tanah belum usai. Setelah berhasil mencuri hati Nur, Sandi masih harus menghadapi ayah Nur yang sangat menjaga ketat putri-putrinya. Sekali lagi, keseriusan dan kegigihan dari Sandi mampu menaklukkan hati sang ayah. Jadi buat Bang Sandi justru itu tantangan. Padahal saya udah bilang, udah deh jangan, bapak saya galak soalnya. Dia malah ngadepin, makin galak makin dia pengen tahu mungkin ya. Tapi kan saya cuma bilang, percuma, saya bilang gitu, nggak bakalan enggak. Tapi dia tuh memang orangnya pantang menyerah. Jadi pengen tahu kenapa galaknya, orang saya baik-baik kok gitu kan. Jadi semuanya itu memang akhirnya bapak saya dari semua teman-temannya saya yang diperbolehkan ya Bang Sandi. Terhitung sejak 28 Juli 22 tahun silam, Sandiaga Uno, seorang pebisnis dan juga politisi, hanya mengenal satu wanita di hatinya. Dialah Nur Asia Uno, yang merupakan cinta monyetnya, cinta pertama, kawan saling berbagi, tantangan hidup, pelabuhan terakhirnya, ibu dari ketiga anak-anaknya yang bernama Anisha Atira Uno, Amira Atifa Uno, dan Sulaiman Saladin Uno, dan pendukung nomor 1 di kala susah dan senang. Ya gitulah perkenalan kita. Jadi alhamdulillah ternyata Allah menjadikan kita jodoh. Terus kita sempat melalui setelah pernikahan kita sempat tinggal di luar negeri, sempat berkarir sebelum akhirnya sempat di PHK juga, kembali lagi ke Indonesia meniti karir sebagai pengusaha. Sekarang dapat tugas baru di bidang politik. Ya alhamdulillah Pak Nur setia mensupport, mendukung. Yang ditekankan adalah ya rasa saling cinta dalam mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa taala.